Selamat datang di CCR Auto Service. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah trouble yang terjadi pada unit Mobilio tahun 2017. Yang mana mobil ini datang ke CCR dalam kondisi mati total. Nah, setelah kita lakukan analisa, ditemukanlah bahwa ECU ini mengalami masalah yang cukup serius, sehingga kita putuskan untuk mengganti ECU. Setelah penggantian ECU, ternyata masih terdapat trouble yang lain yang perlu kita selesaikan. Setelah kita lakukan penggantian ECU dan perbaikan wiring yang mengalami masalah, ternyata masih ada masalah lain pada kendaraan ini. Kita bisa lihat bahwa mesin sudah dapat running dengan normal di saat stasioner. Namun di sini dapat dilihat bahwa check engine menyala, menunjukkan bahwa terjadi malfungsi pada sistem BGM FI. Di saat kita lakukan akselerasi, ini RPM tidak dapat naik. Kita tekan pedal gas penuh, RPM hanya naik sampai dengan 2500 RPM. Kita lakukan scanning sistem dulu. Setelah dilakukan scanning sistem, muncul trouble kode adalah P1659, yang mana di sini menunjukkan permanen DTC, Electronic Throttle Control System, relaynya off atau malfunction. Berdasarkan manual repair, kita periksa bahwa inilah relay dari drive by wire-nya. Di sini saya sudah menandai dengan tanda khusus. Berdasarkan dari manual repair yang ada, kami periksa sebagai petunjuk pedoman servis kami. Ini adalah runutan nanti yang akan kita periksa. Secara gambaran umum paling mudah itu adalah seperti ini. Ini adalah relay drive by wire yang tadi sudah saya tandai. Nah, di sana terdapat dua input power supply. Pertama adalah untuk 30-nya, ini langsung dari B+ melalui sebuah sekring. Yang kedua adalah dari IG+ melalui sebuah sekring untuk masuk ke 85. Dari 87 relay drive by wire itu masuk ke ECU. Masuk ke ECU di bagian driver dari motor throttle body. Sedangkan 86 dari relay itu merupakan tegangan yang dikeluarkan oleh ECU untuk mengontrol kinerjanya relay. Jika relay ini tidak dapat bekerja, maka drive by wire yang ada di sini ini juga tidak dapat bekerja. Pertama-tama kita lakukan basic pengetesan wiring secara sederhana. Pertama, kita periksa apakah power dari pin 30 dan 85 sudah terpenuhi atau belum. Di sini kita sudah periksa bahwa kedua sekring ini aman dan voltase sudah masuk. Jadi ini sudah aman. Yang kedua, kita periksa kontinuitasnya antara pin dari relay sampai dengan ke ECU. Agar lebih mudahnya, di sini saya menggunakan kabel penghubung untuk membantu saya dalam melakukan pengecekan wiring harness tersebut. Atau sebenarnya kita juga bisa menggunakan sistem grounding. Jadi
dari pin relay kita groundkan ke body. Sebelum kita melangkah ke langkah itu, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa pin dari 85 dan 30 itu sudah terdapat tegangan. Ini adalah pin 30 dari relay drive by wire. Ini 87-nya. Ini adalah 85. Ini yang menuju ke ECU. Kita periksa sinyal trigger untuk mengaktif relay dulu. Kita pasang kabel penghubung pada pin 86. Kunci kontak off. Bisa dilihat bahwa dari pin 86 di relay drive by wire itu sudah terhubung ke soket ECU. Sekarang kita periksa dalam kondisi kontak on apakah terjadi short ke ground atau short ke plus. Probe positif saya pasang pada pin ECU. Probe negatif kita tempel pada ground. Tidak ada short ke ground. Sekarang kita tempel pada kutub positif. Tidak ada hubungan singkat di sana. Jadi ini kabel ini 85 ECU 86 ya, itu sudah aman, tidak terdapat short baik ke ground ataupun ke plus. Sekarang kita pindahkan ke 87 dari relay. Dengan metode yang sama dengan pengetesan yang tadi, kita lakukan pemeriksaan pada pin ECU. Kabel sudah terhubung. Di sini pin dari 87 itu masuk ke dua terminal. Di sini dan di sini. Kita periksa apakah terdapat short ke ground atau short ke plusnya. Tidak ada short to ground.
dan tidak ada short keplas. Berarti wiring harness kita simpulkan aman. Sekarang coba ini kita hapus dulu. Kunci kontak on, engine off. Kunci kontak off. Kunci kontak on. Kita periksa. DTC tidak dapat hilang dengan dihapus. Sekarang kita coba untuk lakukan aktif tes. Masuk ke TCS. Tes. Oke. Kunci kontak off. Kontak on. Di sini menunjukkan bahwa tes selesai, tapi menunjukkan gagal, bahwa throttle aktuator controller relaynya tidak dapat di on-kan. Secara prinsip, throttle itu bekerja berdasarkan beberapa sensor utama. Salah satunya adalah sensor temperatur mesin, putaran mesin, APP sensor, dan beberapa sensor yang lain. Yang mana hasilnya nanti digunakan untuk seberapa besar dia membuka dan mengindikasikan seberapa banyak bensin yang masuk ke dalam mesin dan bagaimana dengan pengapiannya. Salah satu yang menentukan maju mundurnya pengapian itu adalah dari kondisi dari throttle by wire-nya itu sendiri. Kalau kita lihat tadi dari DTC tidak menunjukkan adanya DTC yang lain, hanya menampilkan DTC throttle relay saja, maka besar kemungkinan tidak ada masalah dengan sensor yang saya sebutkan tadi. Sedangkan untuk pengapian dan injektor itu merupakan hasil koreksi dari kinerja throttle by wire. Jadi dengan kondisi seperti ini, pertama-tama yang akan saya lakukan adalah memeriksa busi dan koil. Karena jika busi dan koil ini tadi tidak sesuai atau ada busi yang rusak atau koil yang rusak, maka throttle by wire tidak dapat menerima informasi yang baik dari ECU. ECU tidak dapat menerima informasi yang baik dari pengapian, sehingga ECU tidak dapat memerintahkan throttle bekerja dengan benar. Sekarang kita periksa sistem pengapiannya terlebih dahulu.
Ini adalah kondisi koil dari kendaraan ini. Di sini tidak terdapat indikasi yang mencurigakan. Tidak ada merebet, tidak ada apa. Dan ini koil ini masih original. Untuk nomor 4, nomor 3 aman secara fisik. Nomor 2 aman. Nomor 1 juga aman. Sekarang kita periksa busi. Ini adalah busi yang terpasang pada mesin ini. Busi 4. Secara pembakaran di sini terlihat tidak ada masalah yang berarti. Namun kalau kita lihat di sini, ini adalah mereknya Denso, tipenya QR16RU. Ini sudah menunjukkan bahwa busi ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Langkah pertama, kita ganti busi ini dengan busi yang sesuai dengan speknya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di katalog busi dari salah satu merek NGK, di sini disebutkan bahwa Mobilio itu businya adalah FR6F11K. Kita siapkan busi terlebih dahulu. Di sini untuk busi yang sesuai dengan spek kita sudah siapkan. Kita ganti terlebih dahulu businya sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Oke, busi sudah kita ganti sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Yuk, start. Oke, mesin nyala. Gas. Oke, kita bisa melihat bahwa throttle by wire sudah bisa membuka sampai pada limitnya. Sekarang kita coba untuk active test. Sebelum kita melakukan active test, trouble code kita hapus terlebih dahulu. Di sini muncul ETCS control relay off malfunction. Kita hapus terlebih dahulu. Kontak on.
Kontak off. Kontak on. Kita periksa lagi apakah DTC mau hilang atau tidak. Oke. Tadi sebelum menggunakan busi yang sesuai dengan standar, DTC tidak dapat dihapus. Tapi sekarang DTC dapat dihapus. Kita lanjutkan masuk ke active test. Kontak off. Kontak on. Di sini menunjukkan keterangan bahwa tes sudah selesai dan sistem dianggap normal. Kita lanjutkan untuk oke. Anda bisa melihat pada throttle aktuator bahwa drive by wire bisa terbuka dan tertutup sesuai dengan persentase yang muncul di sini. Oke, pengetesan sudah berhasil dan sistem dianggap normal. Kita sangat beruntung karena tidak harus melakukan pekerjaan yang lebih detail lagi. Masalah sudah ditemukan. Ke depan kita harus lebih berhati-hati lagi untuk menggunakan spare part sesuai dengan spesifikasi yang benar. Dari kondisi ini kita bisa belajar bahwa hanya sekedar busi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Oke, sekarang kita lakukan test drive. Ini adalah trip keempat dari test drive yang kami lakukan. Di sini sudah aman, tidak ada kendala apapun. Check engine tidak menyala, malfunction indikator lampnya sudah normal. Tambahan informasi, kemarin di saat DTC P1659 itu muncul, selain daripada mobil tidak bisa digas atau diakselerasi, kompresor AC juga tidak dapat on. Jadi meskipun kita tekan tombol AC di sini, itu kompresor AC-nya selalu off. AC tidak bisa dingin. Sekarang setelah trouble P1659 teratasi, check engine-nya normal, AC pun kembali normal. Setelah kita lakukan test drive, kita evaluasi kembali apakah trouble sudah benar-benar selesai atau belum. Di sini kita melakukan test drive dengan 4 trip. Kenapa? Karena ada beberapa DTC yang muncul pada satu trip detection logic, 2 trip detection logic, 3. Jadi kita ambil yang tertinggi, yaitu 4 trip test drive. Sekarang kita lakukan scanning system. Read full code. Oke. Sudah tidak terdapat full code lagi pada PGM-FI nya. Berarti menunjukkan bahwa pengerjaan ini sudah berhasil. Demikian sharing dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.